Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak ibu semuanya, kelas 10 siswa di SMA Negeri 24 Garut. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita semua masih diberikan umur untuk bisa mengikuti pembelajaran secara online. Baiklah anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita awali dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Semoga pembelajaran kita berkah, barakah, manfaat dunia dan akhirat. Anak-anakku semuanya, sebelumnya di minggu yang lalu kita sudah bahas tentang materi kita di bab 9, yaitu tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan insya Allah pada hari ini pun kita masih membahas materi bab 9 tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Setelah sebelumnya di minggu yang lalu kita sudah bahas tentang titik awal perjuangan dakwah Rasulullah SAW, yaitu diawali dengan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian juga itu kita bahas minggu yang lalu tentang apa sih substansi daripada dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Nah, ada beberapa strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasul. Yang pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu adalah Nabi Muhammad SAW itu menuliskan surat kepada para raja. Dan yang terakhir adalah penaklukan Mekah. Oke. Kita bahas satu persatu, tapi mungkin tidak akan beres hari ini, dan kita akan lanjut di next pertemuan. Oke, yang akan kita bahas hari ini adalah apa sih strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Yang pertama, poin pertama adalah meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Nah, ketika Rasulullah SAW itu hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad itu segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Nah, dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh Rasulullah, dasar-dasar kehidupan bermasyarakat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah, yang pertama adalah Rasulullah membangun masjid. Nah, masjid yang dibangun oleh Rasulullah SAW itu tidak hanya dijadikan sebagai tempat kehidupan beragama atau beribadah saja, tetapi sebagai tempat bermusyawarah, juga tempat mempersatukan kaum muslimin agar memiliki jiwa yang kuat dan berfungsi juga sebagai pusat pemerintahan. Oke, yang kedua adalah Rasulullah membangun ukhuwah Islamiyah di Madinah. Dalam hal ini Rasulullah SAW mempersaudarakan kaum Ansar. Kaum Ansar itu adalah muslim yang ada di Madinah, dan juga kaum muhajirin, yaitu kaum muslim yang dari Mekah. Nah, beliau mempertemukan dan mengikat kaum Ansar dan muhajirin dalam satu hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Dengan demikian Rasulullah telah membangun sebuah ikatan persaudaraan atau ukhuwah, tidak hanya semata-mata dikarenakan hubungan darah saja, tetapi dikarenakan ikatan agama atau ideologi. Yang ketiga itu adalah menjalin persahabatan dengan pihak-pihak lain yang non-muslim. Nah, untuk menjaga stabilitas di Madinah, Nabi Muhammad SAW menjalin persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan Arab yang masih menganut saat itu agamanya masing-masing atau agama nenek moyangnya. Nah, maka saat itu sebuah piagam pun dibuat, yang kemudian piagam tersebut dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Dalam piagam itu ditegaskan adanya persamaan hak dan menjamin kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi. Nah, setiap orang yang ada di Madinah itu dijamin keamanannya dan diberikan kebebasan dalam hal hak politik dan juga keagamaan. Nah, setiap orang wajib menjaga keamanan kota Madinah dari serangan luar. Nah, dalam piagam tersebut dicantumkan pula bahwa Rasulullah SAW
menjadi kepala pemerintahan, dan karena itu otoritas kekuasaan mutlak diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terbentuknya negara Madinah itu membuat Islam semakin kuat. Nah, pada sisi lain timbul kekhawatiran dan kecemasan yang amat tinggi di kalangan Quraisy dan musuh-musuh Islam yang lainnya. Nah, kenyataan ini tentunya mendorong orang Quraisy dan yang lainnya itu untuk melakukan berbagai macam bentuk ancaman dan gangguan. Nah, untuk itu Rasulullah SAW itu membentuk pasukan perang serta mengadakan perjanjian dengan berbagai kabilah yang ada di sekitar Madinah. Nah, upaya kaum muslimin untuk mempertahankan Madinah itu melahirkan sekali banyak peperangan. Nah, berikut ada beberapa peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin dengan musuh-musuhnya untuk mempertahankan keimanan gitu ya, dan keislaman. Itu ada perang Badar, kemudian ada juga perang Uhud, ada perang Ahzab atau Khandak, ada perang Hunain, kemudian ada juga perang Tabuk. Oke, baiklah anak-anakku semua, untuk materi penjelasan tentang perang itu sendiri akan Ibu bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk hari ini itu saja yang kita bahas tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Poin pertama yaitu tentang Rasulullah SAW meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, yaitu yang pertama adalah membangun masjid, membangun ukhuwah Islamiyah, dan menjalin persahabatan dengan pihak-pihak yang non-muslim untuk menjaga stabilitas di Madinah. Meskipun di balik itu banyak sekali memang kaum Quraisy juga musuh-musuh Islam yang memang selalu mengganggu atau melakukan bentuk ancaman kepada kaum muslimin tadi. Makanya salah satu caranya adalah Rasulullah membuat pasukan perang yang tentunya untuk mempertahankan kekuatan Islam itu sendiri ya. Ada beberapa perang, tadi ada perang Badar, perang Uhud, dan lain sebagainya. Baiklah anak-anakku semua, itu saja yang akan Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu a'lam bisawab. Semoga pembelajaran kita berkah, barakah, manfaat dunia akhirat. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.